fenomena bukber, tapi tidak sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, yang insya Allah dimuliakan Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan tiba, undangan buka bersama, bukber pun berdatangan. Dari teman sekolah, kantor, komunitas, sampai geng nongkrong. Waktunya kumpul, ketawa ketiwi, nostalgia, dan tentu saja makan enak. Tapi ada satu hal yang sering terlupakan di tengah euforia bukber. Salat maghrib, isya, dan taraweh. Bukannya nggak tahu, tapi seringkali kita malah sibuk. Antre makanan, keasikan ngobrol, atau nungguin dessert dateng cuy. Akhirnya, yang tadinya niat mau bukber sekalian ibadah, malah cuma bukber doang. Ironisnya, kita yang rela janjian dari jauh-jauh hari buat bukber, malah nggak janjian sama Allah Subhanahu wa Ta'ala buat sholat berjamaah. Bukankah ini kebiasaan yang perlu direnungkan? 1. Bukber itu sunnah sholat, itu wajib cuy. Bukber memang dianjurkan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memberi buka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Hadis riwayat Tirmizi. Luar biasa kan? Tapi ingat, sesunnah-sunnahnya bukber tetap nggak bisa mengalahkan wajibnya salat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Jadi, kalau bukber tapi ninggalin salat, itu namanya kita lebih serius sama yang sunnah daripada yang wajib. Aneh nggak sih cuy? 2. Kalau bisa antre makanan, kenapa nggak bisa antre salat? Lucunya, kita bisa sabar antre buat ayam goreng favorit, rela tunggu minuman kekinian yang viral, tapi pas waktunya salat malah bilang, duh, bentar deh, habis ini aja. Padahal salat maghrib itu cuma butuh waktu 5 menit. Lebih cepat daripada nunggu pesanan datang. Kalau kita bisa ngatur jadwal supaya nggak ketinggalan bukber, kenapa nggak bisa ngatur jadwal biar nggak ketinggalan salat? Jangan sampai kita jadi orang yang lebih takut kehabisan makanan daripada kehabisan pahala. 3. Bukber tanpa salat berarti buka tanpa berkah. Pernah nggak merasa habis bukber tapi hati masih kosong? Makanan enak, teman ramai, tapi ada sesuatu yang kurang. Itu mungkin karena kita lupa menyertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebersamaan kita. Padahal, keberkahan itu datang dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, makanlah bersama-sama, karena sesungguhnya keberkahan itu ada pada kebersamaan. Hadis riwayat Abu Dawud. Tapi bagaimana kalau kebersamaannya malah bikin kita lupa salat? Bukannya dapat berkah, malah dapat dosa. 4. Salat itu bukan penghalang, tapi penyempurna. Kadang kita mikir, kalau salat dulu nanti keburu dingin makanannya. Tapi yakin deh, makanan dingin itu masih bisa dimakan, tapi pahala salat yang ditinggalkan nggak bisa diulang. Lagi pula, salat nggak akan bikin acara bukber jadi rusak. Justru sebaliknya, salat bikin acara kita lebih bermakna. Bayangin kalau habis buka kita bareng-bareng ke masjid, bukankah itu lebih indah? 5. Malu sama yang non-muslim? Pernah lihat orang non-muslim yang strict banget sama ibadahnya? Mereka bisa disiplin banget sama waktu-waktu tertentu untuk berdoa atau ibadah, walau lagi di restoran atau tempat umum. Masa kita yang Islam malah gampang banget ninggalin salat hanya karena sibuk makan dan ngobrol? Bukannya kita harus lebih bangga dan teguh sama kewajiban kita? Jangan sampai kita yang mengaku muslim malah nggak lebih disiplin dalam ibadah dibanding mereka. 6. Bukber harusnya jadi momen dakwah, bukan lalai. Bukber itu kesempatan emas buat saling mengingatkan dalam kebaikan. Tapi kalau acaranya malah bikin kita lalai, berarti ada yang salah. Bukber bukan cuma soal kenyang, tapi juga soal syukur. Syukur itu nggak cuma diucapkan dengan Alhamdulillah, tapi juga dibuktikan dengan patuh sama perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau buka bersama, yuk sempurnakan dengan sholat bersama juga. 7. Yuk jadi panitia bukber yang cerdas. Buat yang sering jadi panitia bukber,
Tolong deh, jangan cuma sibuk mikirin venue dan menu. Pastikan juga ada waktu buat salat. Cari lokasi yang dekat masjid atau musola. Atur waktu supaya ada jeda buat salat. Pas ingetin teman buat bukber, ingetin juga buat salat. Karena percuma acara bukbernya rapi, kalau ibadah kita malah berantakan. 8. Kalau nggak bisa jamaah, jangan tinggalin sendiri. Misal tempat bukber nggak memungkinkan buat jamaah, ya udah, salat sendiri pun nggak masalah. Yang penting jangan sampai ninggalin. Ingat, salat adalah pembeda antara orang yang beriman dan yang tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pembeda antara kami dan mereka adalah salat. Maka barang siapa meninggalkannya, sungguh ia telah kafir. Hadis riwayat Tirmizi. Ngeri kan? Makanya, yuk pastikan kita tetap salat, baik sendiri atau berjamaah. 9. Ramadan itu latihan, bukan ajang lalai. Ramadan itu bulan latihan, bukan bulan pembiaran. Kalau di bulan yang penuh ampunan aja, kita masih malas salat, gimana di bulan lainnya? Jangan sampai kita jadi orang yang cuma semangat ibadah di awal, tapi makin ke belakang malah makin loyo. Ingat, ibadah itu maraton, bukan sprint. Konsistensi lebih penting daripada semangat sesaat. 10. Bukber yang berkah, itu bukber yang taat. Jadi, kalau ada acara bukber, pastikan kita nggak hanya fokus di makanan, tapi juga di ibadah. Bukber yang benar itu bukan yang paling mewah, tapi yang paling berkah. Yuk mulai dari sekarang, jadikan bukber sebagai ajang silaturahmi yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang menjauhkan. Karena percuma makan enak kalau hati nggak tenang. Percuma ketawa bareng kalau akhirnya meninggalkan kewajiban. Mulai ajak teman-teman buat bukber yang lebih berkualitas. Bukber nggak sekadar makan, tapi juga ibadah. Setuju gak cuy? Hikmah, jangan sibuk mengejar dunia sampai lupa akhirat. Dalam hidup ini, kita seringkali disibukkan oleh urusan dunia. Bangun pagi, kerja seharian, pulang malam dalam keadaan lelah, lalu tidur, dan besoknya mengulang rutinitas yang sama. Kita sibuk mencari rezeki, tapi sering lupa pada yang memberi rezeki. Dunia memang penting, tapi kalau kita hanya fokus mengejarnya tanpa mengingat akhirat, kita akan kehilangan arah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam firman-Nya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan, negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Quran Surat Al-Qasas 77. Ayat ini jelas mengajarkan keseimbangan. Dunia bukan untuk dikejar habis-habisan sampai lupa akhirat, tapi juga bukan untuk ditinggalkan sepenuhnya. Seorang mukmin yang cerdas tahu bagaimana mengelola waktu dan usahanya agar sukses di dunia, sekaligus tidak merugi di akhirat cuy. Banyak orang mengira bahwa semakin kaya, semakin bahagia. Tapi kenyataannya, tidak sedikit orang yang punya segalanya di dunia, tapi tetap merasa kosong. Rumah besar, mobil mewah, tabungan berlimpah, tapi hati gelisah. Kenapa? Karena hati manusia diciptakan dengan fitrah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang bisa menggantikan kebahagiaan mendekat kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan itu adalah hati yang selalu merasa cukup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa banyak orang yang mengorbankan salatnya demi pekerjaan, menunda ibadah demi mengejar target duniawi, atau bahkan melupakan doa karena terlalu sibuk. Padahal, tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, usaha kita tidak akan pernah cukup. Kita bisa bekerja keras siang dan malam, tapi jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkehendak memberi keberkahan, hasilnya tetap nihil. Lihatlah bagaimana para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah pedagang sukses, pengusaha hebat, tetapi tidak pernah lalai dalam ibadah. Mereka berdagang, tapi tetap salat tepat waktu. Mereka bekerja, tapi tetap berzikir. Mereka kaya, tapi hatinya tidak terikat pada harta.
Inilah yang membedakan mereka dengan banyak orang zaman sekarang yang sibuk mengejar dunia tapi lupa akhirat. Hidup ini sementara, dunia ini fana. Sebanyak apapun harta yang kita kumpulkan, semuanya akan ditinggalkan. Yang akan kita bawa hanyalah amal ibadah. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal yang mengikuti mayit ke kubur: keluarganya, hartanya, dan amalnya. Maka 2 hal akan kembali, dan 1 yang akan tetap bersamanya. Keluarganya dan hartanya akan kembali, sedangkan amalnya akan tetap bersamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, jangan sampai kita menghabiskan hidup untuk sesuatu yang akan kita tinggalkan, sementara kita melupakan sesuatu yang akan kita bawa. Kejar dunia secukupnya, tapi jangan sampai akhirat kita terabaikan. Karena sesungguhnya, dunia ini hanya jembatan menuju kehidupan yang lebih kekal, akhirat. Wallahu a'lam.